Selamat malam, saya Pak Wisnu Putar dengan tahun pertama di Mas Surya. Mohon izin untuk mempraktikkan tugas kali ini yaitu command prompt. Jadi untuk memperkenalkan diri, nama saya Dimas Surya Pratama dengan nomor 24 23 10 2015 dari kelas tingkat 1 Rekayasa Kemanusiaan. Untuk praktik yang pertama yaitu command prompt untuk change directory. Untuk untuk komen dari PT sendiri akan mengganti direktori. Kita contohkan seperti CD plastik 2. Nah, untuk tik 2 ini berarti kembali ke direktori sebelumnya. Kemudian untuk di screen sendiri komennya yang kedua itu CLS. Nah, seperti ini. Kemudian yang ketiga, komen yang dilakukan yaitu CLS strip bertanya. Ini untuk menampilkan bantuan dan informasi penggunaan dari komen CLS. Dan di sini tertulis untuk komen CLS sendiri berarti clear screen. Kemudian yang keempat, komen peer. Komen peer ini menampilkan bantuan penggunaan komen peer yang digunakan terlihat daftar file dan folder dalam directory saat ini. Dapat kita contohkan, jika hanya berupa peer, maka hasilnya seperti ini. Directory pada folder ini tertulis ini. Kemudian untuk dir pasti strip datanya menampilkan data dari menampilkan penjelasan mengenai penggunaan komen dir ini. Dapat digunakan slash a slash b hingga slash x dengan berbagai fungsi yang berbeda. Kemudian yang kelima, kita mulai dengan IP config. IP config akan menampilkan informasi dari konfigurasi IP yang berupa alamat IP, subnet map, gateway, dan lain-lain dari perangkat jaringan komputer kita masing-masing. Komputer saya sendiri untuk IP config menampilkan wireless LAN adapter lokal, kemudian Ethernet adapter, dan juga wireless LAN. Kemudian yang keenam yaitu IP config group all. IP config strip all menampilkan informasi IP secara lengkap, termasuk DNS, MAC address, dan DHCP, dan lain-lain. Perbedaannya pada IP config all ini lebih lengkap, yaitu dari Windows IP configuration sendiri hingga adapter dari wireless LAN. Kemudian yang ketujuh, IP config pertama ini menampilkan daftar parameter atau opsi tambahan yang dapat digunakan bersama IP config. Pada IP config ini diberikan contoh penggunaan seperti all release ini plus DNS, register DNS, display DNS, dan lain-lainnya. Kemudian diberikan penjelasan terkait komen yang akan digunakan. Untuk rilis continue, jika ada adapter name yang dispesifikasikan, maka IP address yang rilis untuk seluruh adapter yaitu TCP IP akan rilis atau renew. Kemudian diberikan contoh IP config all renew
release, compartments, dan lain-lain. Kemudian yang kedelapan, diberikan contoh yaitu IP config release dengan hasil yaitu minus IP configuration operation connection. IP config release ini menghentikan melepaskan alamat IP saat ini dari ada perjalanan yang didapat dari kemudian selanjutnya yang ke-9 yaitu IP config slash renew. IP config renew ini berfungsi untuk meminta kembali renew alamat IP baru dari server di SCP setelah rilis. Namun pada ini tidak ada operasi yang dapat dilakukan pada local area connection. Tertulis di sini untuk wireless yang adapter local area connection 1 yaitu terdiskoneksi. Kemudian sedangkan untuk adapter dari VMware Network itu terdapat deskripsi mengenai IPv6, IPv4 sampai mas. Namun untuk default gateway-nya masih kosong. Kemudian untuk dulu yaitu IP config berguna untuk menemukan cache DNS resolver lokal yaitu domain yang pernah diakses dan disimpan sementara. Untuk milik saya sendiri, domain yang pernah digunakan yaitu dijabarkan. Kemudian yang ke-11 yaitu IP config plus DNS. Kemudian untuk plus DNS sendiri berguna untuk menghapus atau membersihkan cache DNS di server lokal sehingga untuk Windows aplikasi sendiri successful plus DNS resolver create. Kemudian yang ke-12 yaitu IP config register DNS, yaitu berguna untuk memasang komputer untuk memperbarui registrasi nama dan alamat IP ke server DNS. Nah, berikut adalah hasil dari IP config register DNS, yaitu registration of the DNS records for all adapters of this computer has been initiated. Any error will be reported in 15 minutes. Kemudian yang ke-13 yaitu comment ping. Misal kita akan ping Google. Nah, maka comment from ini akan melakukan ping kepada server Google dan akan memberikan keluaran yaitu sebagai paket terkirim, diterima, dan DTL. Kemudian yang ke-14 yaitu comment netstat. Netstat akan menampilkan koneksi jaringan yang aktif, port yang digunakan, dan juga statistik protokol jaringan. Nah,
pada network milik saya sendiri menampilkan protokol jaringan TCP kemudian dengan local address yang berbeda-beda seperti ini. Kemudian untuk yang ke-15 yaitu trace RT, melacak rute jalur yang dilewati oleh paket data yang sama tujuan. Contohnya yaitu trace RT Google. Nah, kemudian pada komen trace RT sendiri melacak rute atau jalur yang dilewati oleh paket data dari komputer lokal ke alamat tujuan. Alamat tujuan. Jadi untuk trace RT sendiri dimulai dari jaringan pada komputer saya sendiri dan akan menuju kepada jaringan Google yang berpusat pada Amerika. Dan semakin jauh jaraknya, maka untuk nilai dari pingnya sendiri akan semakin besar. Apalagi jika melalui jalur yang memutar seperti melalui server India dan sebagainya. Dapat terlihat untuk ping nilai dari ping ini semakin besar, semakin menjauhi dan terlihat untuk kepala dari IP-nya telah berubah, maka hal ini menandakan bahwa untuk jaringannya yaitu mulai mendekat ke jaringan utama dari google.com. Kemudian yang ke-16 yaitu pathing. Gabungan dari ping dan trace RT untuk memberikan analisis jaringan lebih mendalam, termasuk delay dan packet loss di setiap hop. Nah, untuk pathing sendiri tampilannya seperti ini, yaitu untuk tracing route ke google.com over a maximum of 30 hop. Nah, namun untuk pathing sendiri memberikan analisis jaringannya lebih mendalam. Nah, ini dimulai dari laptop saya sendiri dan juga mulai semakin jauh dan akan semakin mendekati google.com. Kemudian yang ke-17 yaitu komen dari NS lookup, yaitu digunakan untuk mendapatkan informasi DNS seperti IP address dari suatu domain tertentu. Dapat di dapat dicontohkan yaitu NS lookup google.com yang menghasilkan yaitu servernya yaitu di NSNTP Voltec SSN dengan address 92.168.82. Kemudian yang ke-18 yaitu NetSH. NetSH ini berisi perintah untuk mengkonfigurasi dan mengelola pengaturan jaringan seperti IP, firewall, WiFi, dan lainnya. Contoh dari penggunaannya yaitu NetSH ulan show profile. Nah, pada NetSH ini diberikan user profile yaitu WiFi BSSN, kemudian saya sendiri yaitu diberikan profile yang menggunakan user ini. Kemudian untuk yang ke-19 yaitu command root
yang berfungsi untuk menampilkan dan memodifikasi tabel routing IP pada komputer. Contohnya itu root print. Contohnya root print seperti ini untuk hasil dari root print itu sendiri. Kemudian yang ke-20 yaitu komen dari net. Komen net sendiri digunakan untuk mengelola berbagai layanan jaringan seperti file sharing, user account, dan koneksi jaringan. Contohnya itu net user. Nah, pada net user ini diberikan user account, laptop, dan juga administrator, Dimas dengan Quest. Dan kita coba net view. Nah, mungkin sekian penjelasan terkait command prompt yang ada pada command prompt itu. Mohon maaf Bapak Jeko jika terdapat banyak gangguan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena untuk keadaan kelas saat ini tidak kondusif. Terima kasih atas waktunya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.